Ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ya. Pertemuan pertama kita akan berbicara masalah peluang. Ini kita berbicara masalah peluang. Secara keseluruhan nanti dalam peluang itu ada beberapa hal, yaitu tentang kaidah pencacaan, notasi faktorial, permutasi, kombinasi. Ini nanti yang harus Anda pahami dengan baik sebelum nanti Anda menuju pada peluang. Peluang utamanya peluang suatu kejadian. Pada PowerPoint ini, dari ini, kita akan berfokus pada kaidah pencacaan, notasi faktorial, sedang permutasi dan kombinasi. Nanti untuk itu akan kita adakan di pertemuan berikutnya. Kompetensi dasar yang kami harapkan adalah menganalisa kaidah pencacaan, permutasi, dan kombinasi pada masalah tekstual. Indikator pencapaiannya adalah siswa mampu mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan aturan pencacaan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Siswa mampu menerapkan berbagai konsep dan prinsip permutasi dan kombinasi dalam pemecahan masalah. Ini adalah konsep dasar di dalam kita belajar tentang peluang. Saya jelaskan, Anda perhatikan baik-baik untuk konsepnya. Dalam konsep kita berpikir tentang peluang suatu kejadian, kita pertama akan menggunakan namanya aturan perkalian berupa permutasi dan kombinasi. Kemudian berikutnya sebelah ke kanan kita akan menentukan ruang sampel suatu percobaan. Untuk yang pola ini, permutasi dan kombinasi, apa yang harus Anda pelajari? Yang pertama adalah aturan perkalian. Aturan perkalian itu ada beberapa hal, aturan pengisian tempat atau filling slot, kemudian notasi faktorial. Kemudian untuk permutasi, kita nanti akan berbicara mengenai notasi permutasi, kemudian permutasi siklis, dan permutasi jika tidak semuanya berbeda, ada yang sama. Sedang masalah kombinasi, baru nanti kita akan berbicara masalah notasi kombinasi, kemudian binomial Newton. Berikutnya, untuk aturan perkalian. Kita masuk yang pertama, aturan perkalian. Bahwa untuk aturan perkalian atau filling slot, pada metode ini, aturan pengisian tempat atau semua hasil yang memungkinkan didaftar secara manual. Contoh, ini ya, jika tempat pertama dapat diisi dengan N1 cara yang berbeda, tempat kedua dengan N2 cara yang berbeda, tempat ketiga dengan cara N cara yang berbeda, maka banyaknya cara untuk mengisinya adalah ini. Ya, N1 kali N2 kali N3. Nanti hasilnya berapa? Jadi yang semula tadi di depan, untuk yang depan, ini N1 kali N2 kali N3 kali N4 kali N5 dan seterusnya sampai NK. Dari sini contoh ya, untuk contoh aplikasinya. Disediakan angka 2, 3, 4. Ya. Jika angka dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka, berapakah banyak bilangan yang terbentuk apabila tidak boleh ada angka yang berulang? Jadi angka 2, 3, 4 tadi kita susun 2 bilangan. Tetapi 2 bilangan ini tidak boleh berulang.
Contoh, Anda menuliskan 2, 2, itu enggak boleh. Nah, sekarang kalau Anda susun 3 bilangan ini ada berapa bilangan? Perhatikan aja. Nih, ilustrasinya. Untuk menjawab pertanyaan di depan, mari kita buat 2 kotak seperti berikut ini. Ini kita akan melihat 2 kotak. Kotak A dan kotak B. Perhatikan bahwa kotak pertama atau kotak A ini, kotak pertama ini, yang A, kita dapat mengisi 3 cara. Ini 3 cara. 3 cara itu apa saja? Yaitu bisa angka 3, bisa angka 4, bisa juga angka 5. Sedang pada kotak ke B, yang kedua ini, kita bisa mengisi dengan berapa cara? Tentu saja dengan 2 cara. Kok 2 cara, Pak? Kan yang satu sudah kita isikan di sini. Berarti kan tinggal 2 cara. Ya kan? Nah, banyaknya susunan angka yang mungkin bisa kita susun adalah ini, 3 kali 2. Ini, misalkan ini, maka nanti kita akan mendapatkan di sini. Contoh ya, untuk kotak pertama ini, kok 3 cara gimana? Bisa angka 3, bisa angka 4, bisa angka 5. Ambil contoh ini saya masukkan di sini 5, angka 5. Berarti di kotak B ini ada berapa? Ada 2 kemungkinan, yaitu angka 3 atau 4. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat berikutnya. Ya, saya bulut ya. Oke, berikutnya. Bila disusun secara manual, maka susunannya adalah seperti ini, susunan angka-angka tadi. Ada 3, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 3, kemudian ada ini 5, 4. Jadi banyak susunan ada 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu kita dapatkan dari mana? Sebetulnya dari yang depan tadi sudah saya bilang, bahwa itu tinggal ngalikan saja, susunan yang pertama dapat berapa, susunan yang kedua dapat berapa cara, tinggal mengalihkan saja. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita masuk pada notasi faktorial. Yang dimaksud notasi faktorial itu apa? Notasi faktorial adalah perkalian bilangan asli berurutan. Ya, bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N. Atau sebaliknya dari N sampai 1. Notasi faktorial dituliskan dengan tanda seru ini. Ini tanda seru. Perhatikan contoh berikut. 2 faktorial. Ini bacanya 2 faktorial. 3 faktorial. 4 faktorial. 5 faktorial. Kalau ini adalah N faktorial. Kalau 2 faktorial berapa? Berarti perkalian bilangan asli berurutan dari 1 sampai N. N-nya berapa ini? 2. Berarti 1 kali 2. 2. Kalau 3 faktorial, 1 kali 2 kali 3. Sampai ketemunya 6. Kalau 4 faktorial, ya 1 kali 2 kali 3 kali 4. 24. Kalau 5 faktorial, berarti 5, ini 5 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Sama dengan 102 dan seterusnya. Oke. Nah, ini bisa dibalik. Jaringannya kurang bagus, tidak apa-apa. Saya tulisannya nggak kelihatan ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Anda perhatikan aja baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Nanti belajarnya bisa langsung dengan saya tatap muka juga boleh. Ini lari ini ya, PowerPoint-nya ada yang lari ini.
Sekarang untuk lebih jelasnya dalam perhitungan, perhatikan contoh berikut. Ini contohnya dalam perhitungan 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau bisa juga ditulis 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Sekian ini, 5040. Tanda garis ini sebetulnya untuk yang bawah ini. PowerPoint-nya lari, tidak apa-apa. Yang terpenting Anda memahami dengan baik. Sekarang kalau bentuk pembagian gimana? 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Ya jangan menjawab sekali-kali 2 faktorial, jangan. Kenapa? Karena 8 faktorial itu bentuk perkalian. Perkalian antara 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. 4 faktorial gimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini disederhanakan, seret, habis, maka tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5, 1680. Kalian semua bisa mengganti ini, mengganti angka-angka ini di rumah, mencoba sendiri di rumah. Ya, dicoba sendiri, angkanya tidak harus 7. Ya, dicoret-coret di rumah. Ya, boleh menggunakan angka berapapun juga silahkan. Tidak perlu angka besar-besar, kecil-kecil aja. Ini juga sama, diganti-ganti ya. Itu ya. Oke. Anda silakan nanti rumah belajar dulu. Pada saatnya Anda tatap muka dengan saya. Anda kurang jelas, silakan tanya. Sampai jelas. Oke, lanjut. Boten. Lanjut. Oke, sekarang kita menginjak pada permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Jadi, dalam permutasi itu memperhatikan urutannya. Ini urutannya diperhatikan. A, B itu tidak sama dengan B, A. Kalau Anda berbaris, A-nya di depan, B-nya di belakang. Tentu saja posisinya akan berbeda kalau B-nya di depan, A-nya di belakang. Bahwa ini permutasi ini memperhatikan urutannya, artinya bahwa AB tidak sama dengan BA. Nah, notasi permutasi itu gimana? Notasi permutasi dituliskan sebagai berikut. Ini NPR atau PNR dengan catatan bahwa R-nya itu harus lebih kecil dari N. Nah, cara mencarinya gimana? NPR itu sama dengan N faktorial dibagi, nanti dibagi, kebetulan ini ketutup ya, dibagi dengan N-1 faktorial. Sekarang kita akan melihat contoh yang ada. Ya, teman-teman saya pada nggak bisa masuk. Ini. Halo. Ya, sebentar. Oke. Ada masih dari yang 8 kurang. Oke, kita lihat. Oke. Ini contoh menghitung permutasi. Ya, contoh menghitung permutasi. Contoh, tentukan nilai dari P83. N-nya berapa? N-nya 8. R-nya berapa? 3. Maka PNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Kalau dengan angka, maka P83 itu sama dengan ini, sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial. 8 kurangi 3 berapa? 5. Berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Itu menjadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya Anda kalikan sendiri. Ya, 42 kali 8.
Tuh. Ini Itu berarti 332 ya. Wah, 336. Oke, baik. Ya. Ini hasilnya adalah 336. Oke. Lanjut. Sekarang kalau ini berupa kalimat. Kalau berupa kalimat bagaimana? Oke, perhatikan. Nih. Kalau dia berupa kalimat. Pertanyaannya berupa kalimat. Apakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Apabila angka-angkanya tidak boleh berulang dalam setiap bilangan. Artinya, Anda tidak boleh mengulang angka 2. Angka 2 cukup dituliskan sekali, angka 3 juga sekali, 4 sekali, dan seterusnya. Ini namanya tidak boleh berulang. Nah, perhatikan bahwa banyaknya bilangan itu ada 6. Apa saja 6 itu? Angka 3, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Ada 6 bilangan. Diambil apa? Diambil 4. Maka dalam hal ini merupakan bentuk fungsi permutasi. Susunannya kalau dibolak-balik gimana? Berbeda. Ya, tidak sama. Maka itu adalah permutasi. Sehingga permutasinya bentuk dibawa ke dalam bentuk notasi P64. N-nya berapa? 6. R-nya berapa? 4. Berarti 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya adalah ini 360. Ayo. Kenapa? Lanjut. Pak, gimana ya Pak? Lanjut. Pak. Akan Tapi itu kedua, Mas. Jadi milingi, Mas. contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Untuk menjabat Masih enggak dong ya, Pak? pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, nah ini ada 3 staf yang akan dipilih. Ini, tetapi dia memilihnya dari 7 calon. Oke, kalau menduduki posisi, ini adalah pengurus, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Ya, maka itu akan merupakan suatu bentuk permutasi. Bentuk permutasi. Oke. Ini yang terpenting adalah yang kita pilih sudah menempatkan pada posisinya. Karena dibolak-balik akan berbeda. Andaikan ketuanya A, berbeda jika sekretarisnya A. Berbeda juga kalau sekretarisnya yang bendaharanya yang A. Nah, jika susunan staf adalah A, B, C, maka A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara. Tetapi jika susunan staf pengurusnya adalah CBA, maka C sebagai ketua, B sebagai sekretaris, A sebagai bendahara. Jadi bentuk ini akan berbeda. A, B, C tidak sama dengan C, B, A. Ini artinya apa? Bahwa ini artinya adalah suatu bentuk permutasi. Oke, yuk. Kita tinggal menghitung bentuk permutasi tadi. Oke, kita hitung mari bersama-sama. Tadi dia memilih 7 orang, dipilih 3.
Ya. Atau memilih 3 dari 7. Ya, memilih 3 dari 7. Maka itu adalah bentuk permutasi. Bentuk nilainya adalah seperti ini. 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial. 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita hitung, maka hasilnya adalah 210. Ini 4 faktorial dan 4 faktorial dicoret langsung. Maka kita dapatkan 6 kali 3 kali 5 itu 30 kalikan 7 210. Oke. Sekarang contoh berikutnya untuk permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Unsur-unsurnya ada yang sama. Tadi kan berbeda semua. Tetapi sekarang adalah menyusun tapi ada unsur yang tidak semuanya berbeda. Caranya gimana? Ini ada beberapa unsur yang sama, kita tuliskan di sini. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M, unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus ini. N faktorial dibagi K faktorial dibagi L faktorial dibagi M faktorial. Kita lihat contoh yang ada. Ya, Pak. Contoh yang ada. Ya, perhatikan. Ini. Kalian tentu saja bisa menghitung sendiri. Seandainya nama saya itu Rizky. Nah, nanti ada berapa ya huruf yang dapat disusun dari kata Rizky. Oke, lihat ini ya. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata Borobudur. Huruf yang dapat disusun dari kata Borobudur. Nah, kita hitung banyaknya huruf ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya B ada berapa? 2, 1, 2. O-nya berapa? 2, 1, 2. Ya. R-nya berapa? 2, 1, 2. U-nya berapa? 2 juga. Nah, D-nya 1. Maka kita susun seperti ini. Nah, ini 2, 2, 29 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Kebetulan aja ini. Ya. Ini kebetulan ini 2. Bisa jadi nanti ada 3. Contoh, berapa huruf yang dapat disusun dari kata sama. Nah, itu kan berbeda itu. Nah, kebetulan dalam hal ini adalah semuanya 2. Maka tinggal bagi aja 9 faktorial dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dan seterusnya. Ketemunya 22.680. Itu permutasi yang tidak semuanya berbeda. Ada yang sama. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat permutasi siklis. Soalnya sinyalnya hilang. Oh iya, enggak apa-apa. Bagi kalian yang sinyalnya terputus enggak apa-apa. Nanti kita atasi bersama-sama. Lanjut. Permutasi siklis. Tadi servernya nganu ya, Pak. Saya tadi servernya cooldown nih. Oh iya. Cooldown. Oke. Baik, enggak apa-apa. Nanti kita akan lihat dulu. Oke ya. Kita teruskan dulu. Oke, permutasi siklis. Masuk, Pak. Iya. Ini, Pak. Oke, lanjut. Permutasi siklis adalah permutasi yang cara penyusunannya melingkar. Sehingga banyaknya penyusunan N unsur yang berlainan dalam lingkaran. Artinya bahwa ini susunan permutasi ini melingkar. Enggak ada ngomong ya? Oke, persamaannya kita gunakan yang ini. Banyak cara. Oke. Contoh ini.
Banyak sekali. Ada yang nyari, Mas. Oke, kita akan melihat banyak susunan ini dalam suatu pertemuan kepala-kepala negara yang dihadiri oleh 8 orang kepala negara. Tempat duduknya diatur mengelilingi sebuah meja bundar. Ada berapa susunan tempat duduk yang berbeda yang dapat disusun. Tentu saja kita lihat di sini karena dia mengelilingi meja bundar dan jumlah N-nya ada 8, maka praktis kita bisa mengatakan dia adalah menggunakan metode permutasi siklis. Dia berputar. N-nya ada berapa? 8. Berarti banyaknya berapa? Berarti 8 kurangi 1 sama dengan 7. Berarti 7 faktorial. Anda bisa mencari, nanti dihitung sendiri 7 faktorial itu berapa. Ya, ini 7 faktorial itu adalah 5040. Oke, sekarang catatannya. Ya, catatannya bahwa di dalam belajar materi peluang suatu kejadian memang awalan seperti ini. Oke, nah, untuk penjelasan untuk kaidah pencatatan notasi faktorial dan permutasi untuk pertemuan yang pertama, saya pikir itu dulu.